Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Network Analysis. Dari soal ini kita disuruh untuk membuat suatu rancang bangun jaringan internet dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Lalu setelah dibuat juga kita disuruh untuk menganalisanya. Pada bagian bawah ini adalah tampilan dari topologi jaringannya yang harus kita lakukan. Pertama-tama untuk membuatnya kita buka dulu aplikasi atau software dari Cisco Packet Tracer-nya. Di sini ada dua cara untuk login. Yang pertama sebagai user login dan guest login. Jika kita memiliki email dan password untuk user loginnya, maka silakan masukkan di sini. Namun untuk saat ini saya tidak memilikinya, maka saya menggunakan guest loginnya. Silang. Nah, ini adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita buat topologi yang sesuai dengan soalnya. Kita perkecil supaya lebih mempermudah. Di sini kita membuat 4 laptop dan 4 PC. Sebenarnya sama saja sih kalau misalnya mau baik menggunakan laptop maupun PC. Namun mungkin saya akan mengikuti soalnya saja supaya mencari amannya. Di sini kita menggunakan 4 laptop dan 4 PC. Oke, sini 4 laptop dulu. Baru di atasnya kita menggunakan wireless router. Wireless router di sini dan saya di sini banyak pilihannya. Saya menggunakan wireless WRP 300. Coba mungkin kita kebawakan sedikit. Kita menggunakan 3. Oh, itu salah. Oke. Baru kita di atasnya untuk menghubungkan wirelessnya kita gunakan switch. Saya menggunakan PT switch. Switch di situ kita menggunakan 2 di samping wireless ini juga. Baru PC-nya juga. PC kita menggunakan 4. Baru yang terhubung ke switch kita gunakan 2 PC lagi. Nah, baru di samping switch di sini menggunakan modem dan juga internetnya. Baru kita masukkan dulu modem. Modem di sini ada 2, yaitu DSL modem dan kabel modem. Saya menggunakan DSL modem. Lalu untuk internetnya kita bikin PT Cloud. Sudah, berarti inilah perangkat-perangkat yang kita butuhkan dalam topologi. Langkah selanjutnya yaitu kita bikin pengkabelan. Untuk pengkabelan sendiri kita hubungkan menggunakan cross dari switch ke wirelessnya. Di sini ada pilihan Ethernet 1-4 dan Ethernet. Kita pilih terserah saja entah Ethernetnya ini. Kalau masih ada yang bertanya kenapa menggunakan kabel cross, ya, yang garis putus-putus ini adalah kabel cross. Itu dikarenakan untuk menghubungkan switch dan wireless router ini harus menggunakan kabel cross.
karena itu standarnya. Kalau misalnya nggak kita gunakan kabel cross, contoh misalnya kita gunakan kabel stripe, dia akan merah. Nah, dia nggak bisa. Maka dari itu kita menggunakan kabel cross. Kalau masih bingung mungkin bisa searching saja apa fungsi kabel cross dan kabel stripe. Nah, tanda warna oranye ini menunjukkan dia sedang loading, dan hijau ini berarti dia sudah terhubung. Kabelnya sudah berfungsi. Baru langkah selanjutnya kita juga hubungkan satu lagi nih wirelessnya ke switch. Nah, berarti tiga wireless ini sudah kita hubungkan ke switch. Langkah selanjutnya kita akan membuat wireless. Jadi kita nggak menggunakan kabel ya. Kalau misalnya di sini kan kita nampaknya menggunakan kabel. Di sini saya akan tidak menggunakan kabel. Saya bikin wireless karena ya emang kita yang gunakan router wireless. Jadi ya pasti pakai wireless. Sehingga kita setting pada bagian wireless routernya. Ini IP dari wirelessnya ini secara default ini ya, 192.168.0.1. Mungkin di sini supaya agar nampak perbedaannya ya. Jadi saya buat IP bukan defaultnya, bikin IP sendiri. Baru di sini juga start IP-nya. Kita menggunakan DHCP-nya untuk laptop yang akan kita gunakan untuk wireless. Kita bikin sini mulai dari 1 aja. Nah, 1. Nah, baru save setting. Pergi ke wireless. Di sini ada namanya network name atau SSID. Kita bikin ini untuk fungsinya untuk sebagai nama WiFi-nya nanti. Kita bikin sini lantai 1 saja. Lantai 1 mengikuti soal. Nah, sini lantai 1. Sebenarnya kita juga bisa memasukkan atau membuat password dari WiFi-nya dengan ke wireless security, lalu pilih keamanan dari password tersebut dan seterusnya. Namun untuk simulasi kali ini mungkin saya tidak akan menggunakan password saja ya. Jadi hanya namanya saja yang dibuat. Lalu save. Nah, baru kita hubungkan laptop 0 ini ke wireless router 1. Baru caranya, namun kita belum bisa ya hubungkan itu karena konektor pada laptop ini belum support ke atau tidak ada port yang bisa support ke wireless. Jadi kita ganti terlebih dahulu. Zoom in. Nah, setelah dibuang, pertama kita matikan dulu, baru kita buang portnya yang ada di sini. Kita pilih WPC 300N. Baru kita drag. Nah, baru kita hidupkan lagi. Nah, baru ke desktop, PC wireless. Tapi sebelum itu kita lihat nih. Ini salah satu bentuk analisa juga ya. Ketika kita bikin atau kita masukkan port wirelessnya, kenapa laptop 0 ini terhubung ke wireless router 2 atau router yang ketiga ini? Padahal aturan kan ini terhubung ke sini. Caranya untuk kita bisa hubungkan ke sini yaitu, namun harus ini ya, cara ini bisa
harus kita ubah dulu portnya, kalau nggak bisa, yaitu ke desktop PC wireless connect, baru kita refresh, baru kita cari nama dari wireless router yang telah kita bikin tadi. Nah ini dia, lantai 1 namanya kan, connect. Nah dia langsung terkonek sini. Kalau tadi kita atur passwordnya, dia minta password lagi, cuman karena enggak kan, karena tidak dikonfigurasi passwordnya, jadi dia tidak meminta password. Baru laptop yang kedua ini juga begitu. Pertama kita ganti dulu portnya, hidupkan lagi desktop. Nah dia terhubung ke wireless lain. Oke, nah connect. Ini kenapa default? Ini sebagai bentuk analisa juga. Kenapa namanya default dan sini lantai 1? Ini artinya menunjukkan bahwa wireless yang aktif atau yang on itu ada 3. Nah, 3 dan default ini artinya belum dikonfigurasi, belum namanya. Jadi hanya yang wireless ini lantai 1 kita bikin tadi kan, baru 2-nya lagi belum. Dan ini sinyalnya juga, ini kekuatan sinyalnya. Baru kita refresh. Udah ke lantai 1. Nah, berarti untuk lantai 1 sendiri sudah memiliki 2 laptop. Sekarang kita coba lakukan kirim pesan. Sebentar. Kenapa nggak terhubung? Ini salah satu kesalahan juga. Bentukan kesalahan ketika kita ini violet. Kenapa? Mari kita analisa. Di sini IP-nya yaitu 192.168.1.3. Itu kan 3 itu kan DHCP ya. Kita tulis saja 192.168.1.3. Ini untuk laptop 0. Sedangkan untuk laptop yang kedua ini mendapatkan IP 192.168.0 dan 103, sehingga nggak connect. Kenapa? Karena beda jaringan. Karena ini kelas C, jadi beda jaringan, makanya nggak connect. Jadi untuk bisa mengkonekkannya, coba kita matikan dulu, kita hidupkan lagi. Coba apakah dia akan, nah dia dapat IP 192.168.1.1. 168.1.1. Sehingga kalau misalnya kita lakukan pengujian ulang, nah dia sukses. Begitu pula sebaliknya. Nah berarti ini menunjukkan bahwa antara laptop 0 dan laptop 1 ini sudah terhubung. Kita bikin di sini ganti namanya aja jadi lantai 1. Baru untuk di sini kita bikin wireless yang kedua, kita bikin lantai 2. Lakukan konfigurasi yang sama dengan sebelumnya. Langsung aja ke GUI-nya. Pada IP address kita harus samakan IP-nya dengan IP wireless-nya dengan IP wireless yang sebelumnya. Jadi tadi 110. Nah, baru ini kita mulai dari 3, dari 4 deh. 4. Sudah. Baru kita save. Baru pergi ke wireless, kita ganti lantai 2. Kita save.
Sudah, baru kita coba. Sebelumnya kita ganti dulu konektornya. Kita hidupkan lagi DC wireless. Kita hubungkan ke lantai 2. Nah, ini kekuatan sinyalnya lebih rendah ya. Saya juga kurang tahu kenapa bisa kekuatan sinyalnya ini berbeda-beda. Coba nanti kita analisa ya. Pertama-tama kita konekkan dulu laptop yang satunya lagi. Sudah selesai. Oh ya, belum dihidupin. Lupa. Oke. Ke PC wireless. Refresh. Ke lantai 2. Connect. Nah, sudah bisa. Oh ya, coba tadi kita analisa sedikit. Tapi kenapa lantai 1 ini sinyalnya lebih kuat ya? Saya juga kurang tahu ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang tahu. Baru selanjutnya wirelessnya. Coba, saya masih penasaran. Kurang tahu juga sih. Udah, kita lanjut aja ke wireless ketiga. Caranya sama. Satu 10. Ininya 6 coba. Set. Di sininya kita bikin lab aja ya. Lab dah. Save. Setelah di save, baru kita masukkan PC-nya. Di sini PC-nya juga kita ganti ya, karena portnya ini bukan port untuk wireless. Kita matikan dulu, kita buang, kita masukkan, dah di on kan lagi. Baru ke wireless, connect, refresh. Nah, ini berubah lagi ya. Oke, coba dulu connect. Ini connect ke, oke, pas. Sama. Nah, hidup lagi. Terus refresh. Nah. Coba kita lihat sini, kalau misalnya kita gunakan kita berada di PC 1 ya. Ini PC 1. Kekuatan sinyal di lantai 2 itu 96%. Oke. Atau mungkin karena jauh di sini maka berpengaruh ya. Coba kita tes. Wireless connect. Lantai 2 82%. Kalau ini mungkin ya, gara-gara jarak ini juga berpengaruh untuk kekuatan sinyalnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara wireless ini ke switch. Gunakan apa? Kabel cross lagi. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan otomatis. Contohnya seperti ini. Dari switch
ke PC 3 dan PC 2 ini kita secara manual pakai kabel. Kenapa? Karena kita menggunakan switch, sehingga nanti dua PC ini dia akan terhubung ke sini. Lalu lanjut ke pakai otomatis saja. Nah, sudah seperti ini. Coba kita lakukan sebentar ya, diperbesar dulu. Kita lakukan pengiriman data dari sini. Oke, sukses. Oh, ini masih loading. Atau bisa juga melakukan ping IP-nya. Ini IP-nya berapa? 14. Kita bikin dulu ya. 92.168.114. Ini 110. Itu IP ROS. Ini 106. Ini 116. Cuma 116. 92, 168, 116. Di sini ini 8. 92, 168, 18. Tadi di sini IP-nya yang sedikit bermasalah. Coba kita matikan, hidupkan lagi. Berapa IP yang didapatnya? Nah, ini 13. 192, 168, 113. Oke, kita lakukan dengan IP. Ini kita berada di laptop 0 ini ya. Coba kita ping ke 16. Ke lab PC yang ini. Ping 192, 168, 116. Nah, terhubung ya. 8. Kenapa nggak terhubung? Kenapa? Sukses. Oh, bukan 18, 8. Nah, berarti semua sudah terhubung. Oke, begitu juga kalau misalnya kita hubungkan ke sini. Oh ya, lupa. Ini kita harus atur dulu IP-nya secara manual. Kalau tadi wireless, dia DHCP, ini kita bikin manual. 192, 168, 1. Kita lihat dulu IP mana yang belum terpakai. 4 sama 5 aja coba ya. Ini 4, 5. 192, 168, 14. Gateway-nya kita ikuti IP dari wireless-nya 110. Nah, oke, ini 5. 192, 168, 15. 192, 168, 110. Oke, kita bikin dulu ini. 92, 168, 14 ya. 4. 4. Oke, 4 sini 5. 92, 168, 15. Oke, udah. Berarti aturan udah bisa Nah, sudah terkonek. Baru di sini kita hubungkan ke DSL, modem, PT dan ini cloud-nya itu. Cuman di sini mungkin saya akan menambahkan server ya, karena di mana-mana kalau misalnya ada sebuah jaringan, dia harus ada servernya. Sedangkan di sini nggak ada, jadi mungkin saya akan menambahkan servernya. Server akan saya taruh di antara DSL modem dan switch. Kita masukkan servernya, kita gunakan server ini. Oke, lalu kita hubungkan
kabel dari switch ke server. Nah, kalau terjadi seperti ini, gimana? Karena port pada server itu hanya satu. Jadi yang kita harus lakukan adalah menambah port satu lagi. Karena kita mau menggunakan port yang sama, jadi kita lihat dulu namanya. Nah, pt host nm1cfe. Lalu kita cari samping ini. Nah, ini dia. Baru kita masukkan. Kita matikan terlebih dahulu. Masukkan. Hidupkan. Baru setelah itu kita pasang ke dasar modem ke cloud. Sudah. Untuk di DSL modem ini namanya display DSL modem 0. Baru cloud ini config-nya, DSL-nya kita Nah, sebenarnya untuk di server juga kita memerlukan banyak konfigurasi juga ya. Karena untuk bisa menghubungkan semua ini kita pakai server. Maksudnya untuk bisa melayani klien-klien yang ada di sini, kita membutuhkan server. Tapi karena ini hanyalah simulasi, mungkin saya tidak akan mengkonfigurasi dari server ini. Tapi yang jelas kalau misalnya mau bikin jaringan yang sebenarnya harus ada konfigurasi pada server. Jadi mungkin segini aja. Jadi yang bisa kita analisa tadi kesalahan-kesalahan yang ada. Baru juga pingnya, kekuatan sinyalnya, dan lain-lain. Baru mungkin sekian video dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.